Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai coding, yang dimana saya mendapatkan sebuah pertanyaan dari Arek Gendeng ya, yaitu bagaimana caranya membuat approve jika form approve-nya itu masalah edit atau hapus data keuangan. Nah, dari permasalahan yang diberikan, saya di sini akan coba untuk menyelesaikannya dengan cara saya. Nah, penyelesaian yang bisa saya berikan yaitu ketika kita ingin mengedit atau menghapus, apalagi itu tentang data keuangan, itu tentu harus dicatat di dalam sistem siapa yang melakukan hal tersebut. Nah, oleh karena itu di sini saya sebelum melakukan atau diperbolehkan user untuk melakukan edit atau hapus data keuangan, di sini saya membuat sebuah form yang namanya kelola data pengajuan. Atau saya juga membuat tabel yang namanya tabel pengajuan edit hapus yang dia berrelasi dengan tabel user ya. Atau user bisa memiliki banyak pengajuan edit atau hapus, one to many. Dan di dalam tabel pengajuan sendiri itu akan ada pengajuan ini adalah hal apa yang ingin dilakukan, kemudian kepada ini adalah kepada siapa kita meminta persetujuan, kemudian balasan pengajuan ini adalah nanti kepada siapa kita melakukan pengajuan itu akan memberikan balasan, entah itu ditolak atau diiyakan untuk melakukan proses yang kita ajukan. Kemudian yang mengajukan ini adalah yang membuat pengajuan. Nah, selanjutnya ini untuk input form pengajuan ya. Di sini akan ada yang mengajukan berupa select 2, di mana di sini saya get tabel user beserta jabatannya. Jadi di dalam tabel user itu ada jabatannya ya. Karena studi kasusnya dia bilang misalnya bendahara mengajukan edit data kepada ketua gitu. Jadi saya jadikan acuan tersebut sebagai jabatannya ya. Jadi bendahara dan ketua. Sini yang mengajukan, yang membuat pengajuan, kemudian ditunjukkan kepada, dimintai izin kepada siapa, kemudian keterangan pengajuannya apa, kemudian di-create. Untuk codingan mengenai input data pengajuan itu, di sini saya membuat namanya tabel peng edit hapus form. Ini ya untuk select 2, untuk yang mengajukan, select 2 untuk yang ditunjukkan kepada siapa, keterangan berupa text area. Kemudian untuk create datanya di sini dibawa ke controller namanya pengedit hapus dengan nama function create action. Ini sudah pernah saya bahas di video yang sebelum-sebelumnya ya mengenai create. Silahkan klik link di pojok kanan atas. Ini dia untuk create actionnya, yang dimana ini digunakan untuk input data ke dalam tabel database. Dimana ketika dibuat ya, misalkan ya yang mengajukan Vera, kemudian kepada Haris Fakri gitu misalnya, kemudian ingin melakukan edit data neraca, kemudian ketika di create, nah yang hanya bisa melakukan create itu hanya si bendahara ya. Jadi nanti kalau misalkan yang login itu adalah ketua, dia itu nggak bisa melakukan tambah data atau create data. Jadi dia hanya bisa melihat data dan memberikan balasan pengajuan. Nanti akan saya perlihatkan. Kemudian ini untuk codingan listnya ya, untuk menampilkan listnya ini. Di sini akan ada sebuah PHP yang digunakan untuk menentukan apakah atau jabatan yang mana yang mendapatkan akses untuk melakukan create data. Seperti ini ya. Jadi yang hanya dapat mengakses adalah bendahara. Jadi kalau misalkan ketua yang login, dia nggak bisa mengakses tombol create data. Kemudian ini untuk menampilkan data. Kemudian di sini juga untuk tombol actionnya, untuk bendahara, yaitu bisa mengakses tombol edit, read data, dan delete. Sedangkan untuk selain bendahara atau ketua yang login, dia hanya bisa mengakses tombol yang digunakan untuk balas pengajuan. Ini untuk menampilkan data ke dalam tabelnya ya, untuk di listnya. Kemudian ini untuk menampilkan sebuah pop-up ya. Pop-up-nya ini atau modalnya ini digunakan untuk melakukan balasan. Jadi modalnya ini digunakan oleh si ketua untuk melakukan balasan dari pengajuan yang dibuat oleh si bendahara.
yang dimana di sini akan ada balasannya ini akan dibawa ke pengedit hapus atau controllernya dengan nama berikan alasan. Di mana dalam controllernya itu akan ada query update yang digunakan untuk update atau menempatkan balasan berdasarkan ID dari pengajuan yang dibuat. Nah, karena si yang login ini adalah si Vera ya, user Vera, berarti dia bisa mengakses tombol create dan bisa mengakses ketiga tombol action, yaitu read, update, and delete. Nah, untuk mengenai read, edit, dan hapus data ini juga sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Silahkan klik link di pojok kanan atas. Atau kalian bisa lihat di playlist CRUD. Nah, sekarang misalkan login sebagai ketua ya. Kemudian akses dulu form pengajuan. Nah, kalau dia login sebagai ketua, dia nggak bisa akses create, tombol create yang tadi. Ini masih di tampilan yang sama ya. Kemudian, dia hanya bisa melihat siapa yang melakukan pengajuan, kepada siapa, tentu kepada ketuanya dong. Kemudian, apa pengajuannya. Nah, untuk membalas itu dia tinggal klik ini ya, tombol actionnya ini, berikan alasan. Nah, nah ini belum saya benerin ya, bentar. Oke, tadi belum saya benerin ya, masih berupa ID tadi kepadanya. Sekarang udah ya. Oleh Vera kepada Haris Fakri, yang dimana pengajuannya ingin melakukan edit data neraca. Ini tinggal diberikan alasan, misalkan ditolak ya. Seperti ini, klik simpan. Nah, ketika sudah dilakukan balasan, tidak dapat dilakukan balasan lagi oleh si ketua. Nah, ketika diklik tombol action berikan balasan ini, untuk kolom pengisian balasan pengajuan itu akan hilang, yang dimana akan diisi dengan balasan yang sudah diisi sebelumnya. Itu ditolak tadi ya. Kemudian kita login sebagai yang melakukan pengajuan lagi atau bendaharanya, karena sudah diberikan balasan ya. Nah, untuk ketika sudah diberikan balasan, tombol actionnya yang tadi, yang 3 itu akan menjadi satu aja ya, karena ketika dilakukan balasan berarti si user ini atau yang udah membuat ini atau datanya ini kan berarti udah beres ya, nggak bisa diedit lagi dan juga datanya nggak mungkin bisa dihapus, karena ini tuh sebagai rekaman atau sebagai bukti kalau pengajuan mengenai edit data neracanya itu ditolak atau enggaknya. Ini datanya penting, jadi nggak mungkin untuk dihapus ya. Karena saya dulu pun, dosen saya melarang adanya hapus data. Jadi harusnya ada status yang 0 sama 1. Jadi kalau misalkan hapus itu, dia statusnya 0 di database. Kalau misalkan dia statusnya 1, berarti datanya aktif atau datanya digunakan. Jadi harusnya nggak ada nggak ada hapus data atau kita menghilangkan data atau kita delete data ke database atau di tabel database. Nah, ketika diklik, tampilannya sama seperti yang di ketua ya. Kemudian nanti kalau misalnya pengajuannya ternyata diterima, barulah si user yang melakukan pengajuan ini bisa untuk melakukan proses yang diajukan. Misalkan kalau edit data neracanya diterima, berarti dia baru bisa melakukan edit data neraca ketika balasan pengajuan ternyata diterima, seperti itu. Cuman di sini saya nggak ada status karena si viewer ini meminta untuk tidak ada kolom status. Tapi sebenarnya status itu penting ya. Kolom status itu bisa memudahkan kita untuk mengquery atau menampilkan data, juga bisa membedakan data. Nah, status penting ini sudah pernah saya bahas di video yang sebelumnya. Jika kalian penasaran, klik link di pojok kanan atas. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini mengenai approve masalah edit dan hapus data yang diberikan oleh Arek Gendeng.
Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan bagi arek genteng dan juga bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.